Assalamualaikum, selamat pagi, siang, adik-adik. Kita ketemu di mata kuliah dasar-dasar agronomi. Topik kita kali ini adalah tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Ya, tentunya kalian sudah memahami ya mekanisme perkembangbiakan tanaman baik generatif maupun vegetatif ya. Karena ini sudah secara umum ya perkembangbiakan tanaman. Nah, ini hanya mungkin sekedar review saja perkembangbiakan tanaman vegetatif pada tanaman itu ada yang alami. Alami itu yang pertama dari spora, atau memang alami vegetatif itu berasal dari bagian khusus pada tanaman itu sendiri ya. Contohnya ya, mungkin ini alami ya, dari umbi, kemudian ada stalon, ada rhizome, ada tuber, ada offset, ada tunas adventif. Kemudian ada yang buatan, ini ada merunduk, ada stek, bisa stek batang, daun, akar. Kemudian ada grafting atau sambung, kemudian ada okulasi, dan juga ada kultur jaringan ya. Ini yang termasuk merunduk juga ada cangkok. Tentunya kita akan membahas lebih spesifik lagi tentang yang buatan, karena yang alami ini spora, kemudian ada juga dari umbi ya, kemudian stolon, ada juga dari rhizome, rimpang ya, kemudian ada tuber dari kentang, ada offset, ini biasanya tanaman-tanaman air, ada tunas adventif, ini mungkin secara umumnya saja, tapi kalian bisa pelajari lebih lanjut di masing-masing ya. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah vegetatif buatan, karena dalam kaitannya dengan nanti budidaya kopi ya, vegetatif buatan biasanya diaplikasikan untuk memperbanyak tanaman ya. Mungkin selain dari biji ada vegetatif buatan. Nah, tapi secara umum dulu vegetatif buatan dalam satu tanaman itu yang pertama dengan metode merunduk atau layering. Layering ini adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan dengan menggunakan cabangnya. Cabang kemudian direbahkan, dirundukkan pada tanah. Nah, ada prinsipnya. Merunduk ini ada beberapa cara. Salah satunya adalah air layer. Nah, ini seperti kalau istilah yang biasa dilakukan adalah cangkok ya, air layer ya, layering udara. Jadi membungkus batang yang sudah dibuka kulitnya dan juga dikerok lapisan kambiumnya, kemudian membungkus dengan tanah, menutupnya dengan tanah. Nah, kemudian simple layer juga merundukkan cabang, kemudian ditutup dengan tanah. Tip layer ini adalah ujungnya yang dimasukkan ke tanah dengan harapan ujung yang masuk ke tanah ini akan tumbuh akar. Kemudian mound atau stool layer ya, ini istilahnya pembumbunan cabang ya. Kemudian trench layer ini merebahkan seluruh tanaman dengan harapan nanti ada tunas-tunas air muncul dan ada akar di bawahnya. Nah, merunduk ini pada prinsipnya adalah bagaimana memacu perakaran dengan bantuan adanya media tanah untuk menutup. Nah, khusus untuk cangkok air layer ini, karena ini masih ada tanaman indukannya, jadi istilahnya dipisahkan saluran nutrisinya dengan memutus atau mengelupas kulit dan lapisan kambiumnya itu dikerok. Karena apa? Biar nanti hasil fotosintesis dari daun yang tunas atas ini ya, tunas atas untuk cangkok ini tidak menuju ke tanaman utama. Jadi hanya terfokus pada pangkal pemotongan ini. Jadi diharapkan nanti di sini ada akumulasi sukrosa, akumulasi hormon yang tertutup tanah ini, medianya kondisi ini nanti mampu memunculkan akar. Nah, pada prinsipnya seperti itu untuk merunduk.
Begitu juga dengan merunduk dengan tanah ya. Oke, nah yang paling lebih lanjut lagi adalah stek. Untuk khusus untuk tanaman kopi, stek ini bisa dilakukan dengan stek batang, stek daun. Stek daun ini maksudnya nanti stek daun dengan ada mata tunasnya ya. Tapi kalau untuk stek daun ini biasanya pada tanaman sansevieria atau juga stek akar. Tapi kalau misalnya di kopi biasanya ada stek batang atau stek daun dengan satu mata tunas. Kalau kopi tidak bisa stek hanya daun, tidak ada mata tunasnya, tidak bisa. Jadi kalau kopi ini paling tidak terdapat titik tumbuh mata tunas untuk dijadikan stek. Nah, pada prinsipnya juga mekanisme perbanyakan dengan stek adalah bagaimana memacu perakaran. Nah, perakaran ini perakaran ini dipacu adanya hormon perakaran. Yang kita ketahui bahwa hormon itu adalah hormon auksin ya. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana akar terbentuk pada stek? Kaitannya dengan hormon auksin. Nah, ketika tanaman itu dipotong, tunas ujung dipotong, tunas itu pada pangkal itu akan terakumulasi hormon, karena kita tahu bahwa hormon auksin itu diproduksi pada ujung, kemudian dia terdistribusi ke bawah ya secara basipetal menurut auksin transport ini. Pada saat batang itu dipotong, auksin terakumulasi pada bagian pangkal. Nah, jumlah auksin ini terakumulasi, jumlah karbohidrat terakumulasi, sehingga pada media yang cocok, artinya media dalam ini ditancapkan di tanah atau mungkin air ya. Kalau yang itu di tanah, kondisi tanah ini mampu memacu perakaran pada akar stek. Tentunya dengan catatan tanaman itu tidak mati ya, kondisi-kondisi media itu kondisi optimal, artinya tidak ada mikroba yang banyak yang nanti akan merusak stek. Nah, akumulasi hormon pada pangkal ini akan memacu sel-sel beregenerasi membentuk akar. Nah, pada prinsipnya stek ini seperti ini. Jadi tanaman dipotong, dipisahkan dari tanaman indukannya, ditancapkan pada media yang memang cocok ya. Tanaman ini akan terus berfotosintesis. Hasil fotosintesis itu dialirkan ke bawah, karena bawah ini masih proses regenerasi. Tanaman membutuhkan karbohidrat lebih tinggi, hormon terakumulasi di bawah, sehingga karena hormon auksin yang diproduksi di pucuk kemudian terakumulasi di bawah sehingga memacu perakaran. Nah, ini kita kembali lagi macam-macam stek pada kopi. Ini ada stek batang ya. Ada tunas autotrop ini, tunas autotrop atau tunas air kalau kita pelajari nanti kopi. Ini menggunakan potongan sekitar 10-20 cm. Kemudian ada stek ruas. Stek ruas ini dari entres satu ruas sekitar 60-8 cm. Kemudian daunnya sepasang dikupir. Kemudian pada bidang potongnya ini dipotong 45 derajat. Tentunya pemotongannya juga harus hati-hati ya. Kemudian ada stek belah. Stek belah ini sama dengan stek ruas tapi dibelah jadi dua. Kemudian ada stek daun bermata tunas. Ini menggunakan satu daun tetapi ada mata tunasnya ya. Kemudian ada stek sambung. Jadi pada saat stek langsung disambung dengan batang atas yang berbeda ya. Nah, kita memang akan mempelajari nanti pada saat nursery kopi ya di semester berikutnya, tapi ini tentang wawasan kalian aja. Perkembangbiakan vegetatif pada tanaman kopi biasanya melalui stek, macam-macam stek ini. Tapi kita mempelajari pada prinsipnya dulu. Prinsip stek itu adalah memacu perakaran di pangkal bidang potong yang dipotong ya. Ini tentang stek. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyambungan ya.
sambung menghubungkan batang bawah atau rootstock dan batang atas scion ya dari dua tanaman yang sejenis dengan tujuan untuk menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman. Contohnya kalau misalnya pada tanaman kopi, kita kembali lagi tanaman kopi, sambung ini biasanya batang bawah menggunakan jenis yang tahan terhadap nematoda atau batang bawah yang perakarannya toleran terhadap kekeringan. Contohnya adalah varietas Robusta BP 306 atau 308 gitu ya. Nah, varietas itu memang varietas khusus untuk batang bawah. Biasanya disambungkan bisa dengan Robusta lagi atau bisa dengan kopi Arabica. Nah, biasanya yang dianjurkan itu batang bawahnya dari BP 306, batang atasnya dari tanaman unggul sesuai dengan lingkungannya yang akan ditanam. Nah, ini ya. Scion ya, scion atau apa gitu, itu batang atas, kemudian rootstock ini merupakan batang bawahnya istilahnya. Nah, diharapkan nanti batang bawahnya ini memang tahan terhadap penyakit tanah, batang atasnya unggul terhadap produksi. Nah, ini prinsip untuk penyambungan tanaman. Nah, ini contoh ya, 308 maksudnya, Robusta 308, ini tahan nematoda, toleran kekeringan, memang sebagai batang bawah ya untuk tanaman Robusta dan tanaman Arabica batang atasnya. Dan tapi memang tidak disarankan untuk produksi. Jadi Robusta BP 308 ini hanya untuk bagus, dianjurkan untuk batang bawah. Nah, prinsipnya pada saat penyambungan ini adalah bagaimana menyambungkan jalur transportasi hara. Karena kalau misalnya tanaman berkayu ini, transportasi haranya itu adalah dari kambium. Prinsipnya pada saat menyambung itu kambium batang atas dan kambium batang bawah itu menyatu. Nah, karena kambium ini merupakan jaringan pengangkut baik hara kemudian hormon pada tanaman. Nah, kalau misalnya jaringan angkutnya yang tidak nyatu antara batang atas dan batang bawah, kemungkinan besar terjadi kegagalan. Nah, ini peran jaringan kambium pada sambungan dan okulasi. Ini prinsipnya ya. Jadi pada batang tanaman itu ada pit atau mungkin ini jaringan tengah, terus ya kemudian ada xilem, kemudian ada kambium, ada phloem, ada cortex dan rhizome, ini kulit luar. Nah, ini prinsipnya pada saat penyambungan jaringan kambium harus menyatu. Kalau sudah menyatu, paling tidak ada proses transfer hara dari atas ke bawah. Dan kalau sudah terjadi proses penyambungan itu, secara otomatis sel-sel dalam dalam area sambung itu akan beregenerasi menyatu. Ya, otomatis dengan tanaman yang sama ya, karena secara genetis fisiologis terkadang tanaman yang berbeda itu tidak bisa digabungkan. Mungkin berbeda sifat fisiologis atau genetisnya. Kelemahannya di situ. Jadi kalau sambung okulasi harus pada tanaman yang paling tidak satu famili ya, satu jenis, itu potensi keberhasilannya lebih besar. Jadi intinya jaringan kambiumnya ya kalau disambung ya. Kalau stek intinya adalah bagaimana memacu perakaran di bawah. Kemudian kalau di cangkok, jaringan kambiumnya justru dibuang, karena nanti akan, kalau misalnya tidak dibuang, kalau cangkok ya, itu malah menyatu lagi dengan tanaman induknya. Oke, kita lanjut. Ini kita bahas lagi apa penyebab kegagalan pada sambungan. Yang pertama, tidak menggunakan pisau yang steril, atau misalnya pisau yang sudah berkarat digunakan, itu rentan kegagalan dan pasti akan gagal ya. Biasanya menggunakan pisau-pisau okulasi yang tajam atau mungkin silet ya, yang sebelumnya memang dicuci bersih atau diusap dengan alkohol sebelum melakukan penyehatan.
Kemudian sayatan entres maupun sayatan batang bawah itu tidak mulus atau tidak rata. Biasanya disebabkan karena sayatan yang berulang. Misalnya kita menyayat, sepertinya kurang, diulangi lagi. Itu justru gagal. Jadi sayatan itu harus dilakukan dengan mantap ya, artinya satu kali sayat bagus, berhasil, tidak bergelombang, itu bagus ya, karena sayatan yang berulang bergelombang itu antara kambium batang atas bawah itu mungkin tidak menyatu, atau nanti bisa terisi dengan air atau embun, itu yang juga menyebabkan kegagalan ya. Nah, ini usahakan menyayat jangan dilakukan berulang, cukup 1 atau 2 kali tapi mantap. Ikatan sambungan ini tidak rapat, ini menyebabkan kegagalan karena air atau embun masuk. Kalau air masuk ya resiko mikroba bisa berkembang malah jadi kegagalan. Nah, ini resikonya. Kemudian setelah disambung, bibit diletakkan di tempat yang teduh dahulu karena resiko penguapan juga berpengaruh besar ya terhadap kehilangan air, makanya tempat teduh dulu. Di sini kita lihat yang berhasil dan yang gagal. Nah, oke, ini penyebab kegagalan pada sambung ya. Nah, pada tanaman kopi juga selain sambung tunas juga ada sambung serdadu. Jadi pada fase serdadu ya, setelah berkecambahan, fase serdadu itu bisa langsung disambung batang atas dan batang bawah, tapi menggunakan silet. Nah, kalau di selain itu yang sudah bibit juga ada menggunakan stek sambung ya, seperti yang tadi sudah dibahas, macam-macam stek sambung. Kemudian okulasi di sini, okulasi pada prinsipnya juga sama, menggabungkan tunas dari tanaman yang produksinya bagus mungkin ya ke tanaman yang mungkin di sini batangnya yang diambil perakarannya bagus, seperti itu. Prinsipnya juga menyambungkan kambium. Nah, di sini kalau sudah terjadi kambium sudah menyatu, karena kambium ini merupakan jaringan angkut ya, otomatis berisi banyak nutrisi atau sel-selnya, jika sel-selnya masih bagus, ini akan menyatu dengan tanaman yang disambung untuk dapat beregenerasi. Ini adalah okulasi.